Oke, balik lagi bersama Wajih Studios. Kali ini tema kita ngobrol, Wajih ngobrol. Sekarang kenalin, nama gua Rivaldi Andrayana dan ini ditemenin CEO kita, Bagus Walantaka. Halo semua. Gimana kabar? Alhamdulillah kurang baik. Ini gua mau ngajak lu sedikit-sedikit cerita. Gua mau sedikit-sedikit nanya sebenarnya. Apa tuh? Soal Wajih sih sebenarnya. Dasar lu bikin Wajih ini karena apa sih sebenarnya? Dasar bikin wajib. Heeh. Ya dulu gua kan suka banget film. Gua dari dulu kan suka banget film tuh. Ya. Suka banget film ya. Terus gua paling excited banget waktu nonton Infinity War tuh. 2018 ingat gua kan. Di situ gua kayak ngeliat Marvel Studios itu ngasilin film itu gokil banget yang bikin disukain orang. Jadi ya di situ gue kayak ada punya motivasi gimana caranya gue ngerintis sebuah studio film atau bikin karya-karya film yang semua orang tuh nungguin sama kayak Marvel. Nah, sekarang kan udah kebentuk nih studio yang lu mau. Tujuan lu ke depan membawa studio ini kayak gimana? Tujuan sih utamanya jalan dulu, bikin karya yang banyak, film yang sebaik mungkin dan merubah citra film Indonesia sih gue pengen. Karena sejauh ini kan film Indonesia itu terkenal dengan cerita yang gampang ditebak tuh. Ya, betul. Jadi gue pengen banget Wajih itu mewarnai perfilman Indonesia tuh beda dari yang lain. Beda dari yang lain gitu. Ya gitulah kurang lebih. Terus kan soal film selama ini yang nulis cerita, yang direktor, yang ngedit, lu semua nih. Kenapa maksudnya lu nggak ngerasa keberatan gitu? Sedangkan lu punya tim, yang lainnya belum tentu, yang maksudnya mereka itu mungkin ada yang bisa kayak gitu loh. Kalau nge-directing sih sebenarnya ya directing itu sebenarnya ya susah-susah gampang lah. Susah-susah gampang ya. Kalian yang udah pernah kan film Wajih kan udah ada berapa sutradara yang berbeda ya. Ada lu, ada BJ juga, ada Adul. Ketika gua ngedirect film kan itu pertama kali tuh ya di Penyesalan sama Satu Hari Menyeramkan. Oh iya, pertama kali gua main. Pertama kali lumayan juga. Ya kalau nanyanya soal kenapa nggak gue bagi, mungkin lebih kayak ke gue pengen ngeringanin beban kalian aja sih, karena kan tugas perfilman itu kan banyak tuh Ya. di soal pemegangan kamera, set lokasi juga harus gonta-ganti, terus nata cash dan segala macam kan lebih berat. Maksud gue dengan gue udah nyiapin naskah dan kalau gue lagi directing terus gue ngedit juga ya mungkin bisa ngeringanin lah. Ya makanya kan selama ini di semua film nama lu itu paling banyak di setiap film itu. Jadi buat teman-teman yang bingung kenapa nama dia mulu yang muncul, ya itu tadi jawabannya udah dijelasin sama dia. Iya. Jadi ya gimana pun gua kan yang nge-build nih studio. Jadi gua ngerasa yang paling bertanggung jawab soal film ya. Tapi kalau soal konten-konten lain sih gue serahin ke BJ, lebih penanggung jawabnya. Tapi kalau soal film, gue akuin semua penanggung jawab dari A sampai Z sih gue yang bener-bener yang gini. Terus soal nama studio sebenarnya Wajih, maksud dari Wajihnya itu apa? Banyak yang belum tahu soalnya. Wajih itu singkatan panggilan sih. Kalau BJ nganggapnya panggilan, kalau gue tuh campuran dari nama belakang gue. Kalau BJ nyebutnya tuh Jawa BJ. Oh, jadi lu bangun studio ini berdua sama BJ. Tapi wacana pertama kali tuh gue, terus yang ngeyakinin wacana itu jadi bisa dilakukan atau enggak ya BJ. Berarti kalian sama-sama kerjasama. Kerjasama. Gue yang ngecotosin, BJ yang ngerealisasikan lah. Terus tahun berapa nih lu mulai bangun studio ini? Seingat gue tanggal 22 September 2019. 2019 berarti udah sekitar 4 tahun ya? 3. Iya 3 kan. Ya, 3. Selama 3 tahun ini apa pencapaian yang belum tercapai?
Kalau tercapai satu film dalam durasi 1 hari penayangan belum tembus 1.000 sih, belum 1.000 penonton. Target terendah gue sih gitu. Tapi sejauh ini yang paling memuaskan gue sih dulu film Kita Beda sama Kehilangan Wanita tuh. Ya. Di 1 hari bisa tembus 500 penonton tuh gue bangga banget. Makasih semuanya. Terus satu lagi ada nggak kendala selama lu mulai dari ngedirektor, lu nulis cerita, lu ngediting, kendalanya apa ya? Ada nggak? Kalau directing sih gue nggak terlalu banyak kendala karena kan dia langsung berhadapan sama cast. Paling dari ketiga proses itu gue lebih susah ke bagian penulisan sih karena cast kita kan terbatas. Iya. Gue mencoba untuk meminimalisir kekurangan mereka dengan dialog-dialog yang ada di setiap naskah. Jadi gue kalau lagi nggarap naskah itu gue nggak asal nulis gitu atau nggak asal bikin karakter. Iya. Jadi misalkan BJ yang akan gue tunjuk jadi main, gue langsung ngebayanginnya suara BJ, cara penyampaiannya BJ dan kurang lebih segitu. Misalkan Adul yang main, gue mikirin gimana caranya omongannya Adul kayak gini keluarnya gitu, dengan logatnya Adul. Jadi setiap naskah yang gue buat itu gue pikirin gimana penyampaian yang akan mereka sampaikan gitu. Karena andaikan gue nggak memikirkan itu dengan cast yang bisa dibilang masih terbatas dan mereka juga masih baru, susah. Jadi gue nggak mungkin bikin sebuah karakter yang nggak sesuai atau ya nggak sesuai sama karakter aslinya mereka. Ya, jadi benar-benar lu ngikutin karakter mereka. Nggak ada yang dirubah. Ya. Terus lagi tadi gue mau nanya soal film-film wajib selama ini. Itu berdasarkan kisah nyata lo atau kisah nyata orang lain atau cuma hayalan lo aja? Film wajib ini kurang lebih ada berapa sih? 8 ya? Oke. 8, 2 itu ada film buatan dari BJ kalau nggak salah ya. Yang satu BJ film mata, sisanya gue ya. Sisanya gue sama ada mantan anak wajib. Oh iya, sama Dedi ya Kehilangan Wanita. Di luar dari 2 film yang buatan yang lain, bagi gue sih itu ada sedikit basic story aslinya. Terus ada beberapa yang pengalaman creepy gue. Yang paling berpengalaman nih di film ini yang mana nih? Pengalaman banget sih Ghost Hunter sih. Ghost Hunter. Waktu ya gue nggak usah sebutin karena takut ini ya. Pokoknya ada satu kejadian ya ekstrim banget buat gue dan perkumpulan temen gue dulu di salah satu komunitas yang buru-buru hantu lah. Film Ghost Hunter itu kayak merealisasikan bentuk visual, tapi itu nggak 100% nyata sih. Itu ada beberapa yang harus gue rubah karena nggak mungkin semuanya gue ceritain 100%. Terus gitu ke depan setelah ini ada proyek apa deh kira? Gue lagi mulai 7 days lagi on progress sekarang lah. Terus ini Thank You Marcel dari novelnya Novia Farandira. Terima kasih Novia. Makasih juga udah percayain Wajib buat ngegarap novel. Kisah nyata itu ya? Ya kurang lebih kisah nyata. Kisah nyata dari basic story-nya dia, dari ceritanya dia. Ya, semoga kita bisa ngewujudin lebih baik lah dari yang pernah lu buat lah. Mungkin kan dulu kan lu tugas kuliah nih. Insya Allah kita akan maksimalin. Oke. Jadi proyek selanjutnya ini yang lagi on progress kita 7 days. Ya buat kalian semua tunggu aja di channel YouTube Wajib Studios. Tanggal berapa rencana tayang? Perkiraan tanggal tayang belum punya, tapi target gue sih September. September tahun ini. Amin. Semoga terrealisasikan. Amin. Ya dari gue situ aja. Oke. Udah cukup gue tanya-tanya biar semua juga tahu kan tentang Wajib ini kayak gimana. Semoga Wajib ini menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi. Amin. Menjadi
bukan sekedar komunitas main-main aja, tapi bener-bener studio Studio yang menciptakan karya-karya yang berbeda. Semoga ya film-film kita bisa masuk layar lebar. Amin. Ya kan? Ya, oke. Buat kalian semua yang mau gabung Wajih Studios, bisa langsung DM aja Instagram Wajih ya, ada ya? Instagram Wajih, nanti admin gua Adminnya akan respon kok. Fast respon adminnya. Fast kan? respon. Kalau gabut kan adminnya. Itu ngomong pipi lu kenapa? Adalah musibah, nggak enak lah diceritain. Udah, cukup sekian dari kita berdua. Gua Rifaldi, Bagus. Taka, salam Wajih Studios. Nah.